Perkenalkan, nama saya Tetek Samgar Bagaskara, NIM 1160089 dari kelompok 9. Dalam presentasi ini saya akan membahas tentang laporan asesmen dan penanganan risiko usaha di perusahaan Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Bogem, Yogyakarta. Pertama, isu utama. Pada saat keadaan seperti ini, adanya virus corona, perusahaan ini mengalami penurunan pengiriman. Namun bisa dikaitkan dengan risiko ekonomi mengenai pendapatan yang menurun pada perusahaan ini. Perusahaan ini pasti sudah menghadapi banyak risiko. Dari situlah membuat enterprise risk management sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengembangkan usahanya kembali. Profil perusahaan. Nama perusahaannya PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Bogem. Bidang usaha jasa pengiriman logistik. Alamat Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor KM 17 Bogem, Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses bisnis. Perusahaan atau agen PT JNE hanya menerima barang dari konsumen lalu mengirimnya ke alamat yang dituju sebagai kurir. Historis resiko. Wabah COVID-19 yang mengancam dunia membuat penurunan pengiriman. Perusahaan ini mulai melihat penurunan pada bulan Maret. Pelanggan banyak yang mengurangi rencana pengiriman barang dan terpaksa membatalkan rencananya. Padahal sebelum terimbas COVID-19, bisnis mereka terbilang lancar karena setiap bulannya selalu mengalami kenaikan dalam pengiriman barang. Jenis resiko. Di sini saya memakai 3 resiko eksternal. Yang pertama resiko ekonomi, kedua resiko lingkungan, ketiga resiko hukum. Terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses manajemen resiko. Nah, dalam gambar ini dapat saya jelaskan bahwa yang pertama ada yang namanya tata kelola perusahaan atau corporate governance. Ini adalah pengawasan dewan. Lalu yang kedua, isinya di dalam tata kelola perusahaan ini isinya adalah tentang pengawasan dewan. Lalu di sini kedua adalah internal control atau pengendalian internal. Sound system atau di dalamnya membahas tentang sound system of internal control. Lalu ketiga lanjut implementasi. Di implementasi ini menjelaskan tentang penunjukan dukungan internal atau eksternal. Jadi di implementasi ini nanti akan menentukan mana yang dukungan internal dan eksternal. Lalu masuk ke nomor 4 ada Risk Management Framework atau kerangka manajemen resiko. Ini isinya adalah komponen kerja. Yang dimana ada amanat dan komitmen. Turun ke desain kerangka kerja. Di desain kerangka kerja ini ada hubungannya dengan nomor 5, yaitu kebijakan manajemen resiko. Di kebijakan manajemen risiko ini isinya adalah dokumen tentang kebijakan. Lalu setelah kebijakan jadi, membuat sebuah pernyataan kebijakan. Balik lagi ke nomor 4, setelah desain kerangka kerja masuk ke implement framework atau penerapan kerangka kerja. Nah, dalam penerapan kerangka kerja ini ada hubungannya juga di nomor 6, di risk management process atau proses manajemen resiko, yaitu di sini isinya adalah fase incremental dan proses berulang, di mana di dalamnya dijelaskan ada beberapa fase incremental yang saling berpengaruh, dari establishing the context, lalu risk identification, risk analysis, dan risk evaluation, lalu risk treatment. Ini kelimanya harus saling berhubungan dan mempunyai
komunikasi dan konsultan, lalu setelah itu selesai ke monitoring dan review. Nah, tapi di dalam risk identification atau identifikasi resiko ini juga terhubung ke dalam nomor 7. Nomor 7 ini isinya adalah internal bisnis dan berasal dari lingkungan. Di dalamnya ada dua, yaitu pertama proses internal, isinya adalah kontaknya berisi bisnis internal. Kedua ada lingkungan operasi bisnis, yang kontaknya isinya adalah bisnis eksternal. Nah, kita balik lagi ke nomor 4. Setelah ke implementasi framework, lanjut ke monitor framework atau memonitor kerangka kerja. Setelah implementasi ke monitor framework, monitor kerangka kerja, terakhir adalah meningkatkan kerangka kerja ini. Jadi ini akan selalu berulang terus sampai akhirnya ke kerangka kerja ini balik lagi. Selanjutnya ada usulan resiko. Di sini kategori resikonya pertama ada resiko ekonomi. Subkategori resiko atau dimensinya ada 3, 1 pendapatan, 2 inflasi, 3 standar hidup. Sumber resiko atau indikatornya yang pendapatan menurun, inflasi, permintaan pengiriman barang menjadi menurun, standar hidup, rendahnya standar hidup masyarakat. Yang kedua ada resiko lingkungan. Subkategori resikonya ada 3 juga, polusi udara, kesehatan dan keselamatan, persaingan bisnis. Sumber resiko atau indikatornya untuk polusi udara, pencemaran lingkungan, kesehatan dan keselamatan virus, persaingan bisnis adalah usaha banyak yang sepi. Yang ketiga ada resiko hukum. Subkategori resiko atau dimensinya ada 2, pemasaran dan manusia. Sumber resiko atau indikatornya yang pemasaran melanggar hak cipta, yang manusia melakukan tindakan kejahatan. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik yang digunakan adalah menggunakan kuesioner dan kuantitatif. Jadi dalam teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan kuesioner dan kuantitatif. Di sini ada daftar pernyataan kuesionernya. Yang pertama ada resiko ekonomi, yang kedua resiko lingkungan, yang ketiga atau terakhir ada resiko hukum. Pengukuran resiko. Di sini ada tabel pengukuran resiko. Yang pertama tabel kemungkinan dan dampak, dan yang kedua ada tabel level resiko, besaran resiko dan warna. Lalu ada frekuensi. Lalu ada tabel dampak. Kita masuk ke pemetaan resiko. Yang pertama ada resiko ekonomi. Dari ke 5 pernyataan yang diisi oleh kelima responden mendapatkan rata-rata frekuensi 3,28, lalu mendapatkan rata-rata dampak 4,32. Level resiko ekonomi yaitu ditentukan dengan level frekuensi dikali dengan dampak. Level frekuensinya 3,28 dikali 432, hasilnya 14,1696. Risiko lingkungan. Hasil yang didapat dari ke 5 responden yang mengisi keempat pernyataan memiliki hasil rata-rata frekuensi 3,8 dan rata-rata dampak 3,65 dengan level resiko lingkungan yaitu 13,87 didapat dari 3,8 dikali 3,65. Yang ketiga resiko hukum. Dari 5 responden yang sudah mengisi keempat pernyataan didapat hasil rata-rata frekuensi 2,75 dan rata-rata dampak 3,3. Level resiko hukumnya adalah 9,075 didapat dari 2,75 dikali 3,3.
Evaluasi resiko. Yang pertama, resiko ekonomi. Besaran resikonya adalah 14,1696 dengan level resiko sedang, berada di angka 3 dengan indikator warna kuning. Kedua, resiko lingkungan. Besaran resiko 13,87 dengan level resiko sedang di angka 3 dengan indikator warna kuning. Ketiga, resiko hukum. Besaran resikonya 9,075 dengan level resiko rendah di angka 2 dengan warna indikator hijau. Dampak resiko tertinggi adalah resiko ekonomi, karena di saat masa pandemi ini resiko ekonomi berdampak cukup besar terhadap perusahaan. Virus yang terus menyebar membuat pemerintah membuat regulasi PSBB dan pembatasan-pembatasan lainnya dan berpengaruh terhadap perekonomian di perusahaan. Kedua, ada resiko lingkungan. Besaran resikonya 13,87. Ketiga, ada resiko hukum berwarna hijau. Besaran resikonya 9,075. Pengendalian. 3 resiko tertinggi yang dijadikan prioritas adalah resiko ekonomi dan resiko lingkungan, sehingga resiko ini terdiri 2 resiko yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal. Pengendalian harus dilakukan terhadap resiko dilakukan dengan mengevaluasi resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan atau 2 resiko teratas, menyusun strategi dan mengendalikan mitigasi untuk mengelola resiko, serta mengukur tingkat resiko lanjutan setelah pengendalian resiko dilakukan. Dengan penerapan sistem manajemen resiko yang komprehensif, memungkinkan perusahaan secara efektif mengelola paparan resiko sehingga dapat memperkirakan portofolio resiko dan melakukan tindakan-tindakan preventif dan memaksimalkan pencapaian laba. Lalu, pembelajaran yang Anda peroleh apa? Kita bisa mengetahui berbagai risiko yang dialami oleh perusahaan, sehingga jika risiko itu terjadi, kita sudah bisa mengatasi dan menangani berbagai permasalahan risiko di perusahaan. Lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan orang banyak dan negara. Dapat mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mencari akar masalahnya serta solusi yang dapat dipecahkan bersama-sama. Terakhir, simpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil dari analisis resiko, yang paling tertinggi adalah resiko ekonomi dan resiko lingkungan. Resiko yang paling rendah adalah resiko hukum. Pada saat saya mengirim file kuesioner ke perusahaan ini, ada salah satu seorang karyawan yang bercerita bahwa perusahaan melakukan perampingan biaya dengan melakukan pemutusan kerja karyawan, tetapi hanya beberapa karyawan saja. Selain itu, perusahaan juga merasakan adanya pandemi COVID-19. Permintaan pengiriman barang menurun dan tidak seperti biasanya. Banyak resiko yang dialami pada masa pandemi COVID-19 seperti ini. Banyak berbagai resiko yang dialami oleh perusahaan. Menyikapi hal ini, perusahaan harus selalu percaya, pasti ada terang dalam gelap. Tinggal tergantung bagaimana perusahaan menyikapinya dan mau mencoba melihat sisi lain dari pandemi COVID-19 yang terjadi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.